Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai siklus APBN dan APBD tahap 3 yaitu implementasi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Armai Roman, NPM akhir 4087. Saya Raisa Isidol Azhar, NPM terakhir 4205. Saya Nawalis Kandana dengan NPM akhir 4062. Saya Dwi Septianisi dengan NPM akhir 4123. Saya Muharia Dendi Putri dengan NPM 4052. Beci. Selamat siang semuanya, selamat datang kembali di podcast APBN dan APBD Talks. Saya Muharia Dendi Putri akan membantu diskusi kita selama 30 menit ke depan dalam topik yang sangat penting, yaitu tahap 3 dalam siklus APBN atau APBD. Dan siklus 3 ini adalah implementasi anggaran, dan ini adalah tahapan krusial yang menentukan sejauh mana rancangan anggaran dapat diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat. Telah hadir bersama kita para pakar di bidangnya. Silakan memperkenalkan diri satu-satu. Baik, dari saya sendiri Armai Roman, bekerja sebagai analis senior anggaran di Kementerian Keuangan. Fokus saya adalah pada regulasi dan proses pelaksanaan anggaran di tingkat pusat serta perbaikan sistem anggaran berbasis kinerja. Lalu saya Nawalis Kandana sebagai Kepala Bidang Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Saya akan berbagi praktik nyata dan tantangan yang akan dihadapi daerah dalam mengimplementasikan anggaran. Baik, perkenalkan saya Dwi Septianisi sebagai dosen dan peneliti kebijakan publik. Fokus riset saya pada proses implementasi kebijakan, partisipasi publik, dan transparansi anggaran. Lalu saya Raisa Isidol Azhar, auditor internal pemerintah dan pernah menjabat sebagai pengendali teknis di Inspektorat Jenderal. Saya akan menyampaikan pengalaman dari sisi pengawasan internal selama pelaksanaan anggaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai. Kepada Bapak Mahir, bagaimana sih bisa dijelaskan dulu secara konseptual apa yang dimaksud dengan implementasi anggaran? Nah, implementasi anggaran sendiri adalah fase dalam siklus anggaran setelah dokumen anggaran disahkan oleh DPR ataupun DPRD. Di tahap ini, seluruh rencana yang disusun pada fase perencanaan dan penganggaran mulai dijalankan. Ini meliputi penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, hingga pembayaran kepada pihak ketiga. Prinsip utamanya sendiri adalah bagaimana anggaran diubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Benar sekali, saya setuju dengan pendapat dari Bapak Mahir terkait dengan implementasi. Jadi implementasi sendiri bukan sekedar proses administratif, tapi transformasi dari angka-angka anggaran menjadi pelayanan publik. Misalnya itu anggaran pendidikan bukan hanya dibelanjakan, tetapi harus menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Sangat menarik sekali topik kita pada siang hari ini. Dari sisi hukum, regulasi itu apa yang menjadi dasar implementasi anggaran ini? Nah, di tingkat nasional sendiri, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara. Untuk pemerintah daerah, dasarnya adalah PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pelaksanaan teknisnya sendiri didukung oleh regulasi kementerian seperti PMK tentang pelaksanaan anggaran dan standar daerah. Jadi di konteks daerah ini tantangannya tuh teramat banyak ya, terutama terkait dengan penetapan DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang sering terlambat. Keterlambatan ini tuh membuat kegiatan itu tidak segera bisa berjalan, padahal masyarakat sudah menunggu realisasi programnya. Nah, masalah lainnya sendiri adalah lemah
namanya sistem pengendalian internal atau SPI. Nah, tidak semua SKPD itu memiliki SOP yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, ini tuh membuka celah untuk ketidaksesuaian prosedur dan potensi penyimpangan. Selain itu, saya juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi implementasi. Padahal masyarakat juga bisa menjadi kontrol sosial agar kegiatan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam dokumen pelaksanaan. Dan apa sih itu DPA dan itu tuh kenapa penting dilaksanakan? Nah, DPA sendiri adalah dokumen resmi yang memuat rincian kegiatan dan anggaran untuk masing-masing SKPD. Tanpa DPA, kegiatan tidak bisa dijalankan. Isinya mencakup program, kegiatan, subkegiatan, keluaran yang ingin dicapai, serta alokasi dana dan indikator kinerja. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran itu pemerintah pusat itu menggunakan aplikasi Sakti atau disebut sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, sedangkan di pemerintah daerah sendiri mereka menggunakan sistem SIPD yaitu sistem informasi pemerintah daerah. Nah, kedua sistem ini tuh penting untuk mencatat transaksi dan laporan keuangan. Jadi saya juga akan menambahkan, walaupun sistem sudah digital, pelatihan itu masih menjadi tantangan karena banyak bendahara dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK yang belum mahir dalam menggunakan SIPD dan menyebabkan kesalahan input serta keterlambatan laporan. Nah, pengadaan juga itu menjadi titik kritis. Semua pengadaan barang dan jasa harus mengikuti Perpres 16 tahun 2018. Nah, prosesnya sendiri itu harus transparan, akuntabel dan kompetitif. Baik melalui e-tendering maupun e-profesi lewat LPSP. Nah, di daerah kami itu pernah terjadi tender yang gagal karena dokumen penyedia itu tidak lengkap. Akibatnya program itu tertunda dan serapan anggaran menjadi lebih rendah. Lalu kami bisa mengatasi dengan membentuk tim pengadaan yang solid dan mengikuti pelatihan dari LKPP. Jadi studi kasus ini penting banget ya. Contohnya di salah satu kabupaten itu pengadaan laptop untuk sekolah itu tertunda. Jadi karena penyedia tidak memenuhi spesifikasi teknis, jadi akibatnya kegiatan belajar itu akan terganggu. Betul banget. Hal ini tuh juga menunjukkan pentingnya perencanaan yang baik. Spesifikasi harus disusun bersama pengguna barang agar sesuai kebutuhan dan tidak terlalu tinggi sehingga sulit dicari penyediaannya. Nah, dari hasil audit sedikit itu banyak kegagalan pengadaan yang disebabkan itu tidak dilibatkannya pengguna sejak awal. Nah, pada penggunaannya itu sendiri adalah pihak yang paling tahu tentang kebutuhan di lapangan. Nah, betul. Jadi penetapan HPS juga harus realistis dan jika terlalu rendah penyedia tidak tertarik ikut lelang dan jika terlalu tinggi bisa jadi temuan abu. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pelaksanaan belanja. Bagaimana sih mekanisme pelaksanaan belanja itu dilakukan? Nah, belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Masing-masing memiliki mekanisme dan persyaratannya sendiri. Misalnya, belanja modal seperti pembangunan gedung harus melalui tahapan pengadaan, kontrak, dan perceraian bertahap sesuai dengan progres. Untuk mekanisme pembayaran sendiri juga beragam ya teman-teman. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada UP, uang persediaan,
Yang kedua yaitu ada GU atau ganda uang. Yang ketiga itu ada TU tambahan uang, dan LS itu atau langsung. Semua jenis ini tuh memiliki prosedur dan aturan pelaporan yang ketat. Banyak temuan juga itu terkait penyalahgunaan DPA atau uang persediaan karena pertanggungjawaban lambat atau tidak tepat. Padahal proyek sendiri itu adalah dana talangan yang harus segera dipertanggungjawabkan. Nah, jadi maka itu menjadi hal penting bagi bendahara memahami mekanisme ini. Contohnya itu rapat di luar kota itu bisa menggunakan UP jika direncanakan, tetapi harus segera dibuat SPJ untuk GU setelah kegiatan diselesaikan. Betul banget. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan secara berkala. Biasanya itu dilakukan setiap triwulan oleh TAPD. Hasilnya dilaporkan kepada kepala daerah sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan. Nah, inspektorat juga itu melakukan review sebagai bagian dari fungsi pengawasan intern. Nah, kami cek kesesuaian pelaksanaan dengan DPA, efektivitas kegiatan, dan risiko keberlanjutan. Nah, SPI sendiri itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, serta yang terakhir yaitu monitoring. Nah, jika dari salah satu implement itu risiko tinggi itu terjadi. Nah, di daerah itu inspektorat itu bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga pembinaan sistem. Kami itu sering meminta pendampingan sebelum kegiatan besar itu dilaksanakan. Nah, pemerintah sendiri harus mendorong transparansi lewat e-budgeting, e-monitoring, dan e-audit. Nah, untuk laporan realisasinya sendiri harus dipublikasikan di laman resmi untuk diketahui oleh publik. Nah, selain itu, partisipasi masyarakat juga bisa dilakukan melalui lapor, forum musrembang atau media sosial. Nah, masyarakat sendiri bisa menyuarakan apakah kegiatan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan janji. Luar biasa banget diskusi kita pada siang hari ini. Jadi sebagai penutup, saya bakal menyebut beberapa poin penting. Yang pertama ada implementasi anggaran, dan implementasi anggaran ini adalah fase strategis dalam siklus APBN dan APBD yang memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang nyata. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil yaitu tantangan meliputi perencanaan yang lemah, SDM yang belum siap, pengendalian internal yang lemah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Kemudian poin yang ketiga yaitu solusi terbaik adalah memperkuat kolaborasi, membangun kapasitas, dan meningkatkan pengawasan serta keterlibatan publik. Nah, kita sendiri harus menjaga integritas dalam pelaksanaan anggaran, karena setiap rupiah yang dibelanjakan merupakan cerminan tanggung jawab negara kepada rakyat. Baik, saya juga akan menambahkan di lapangan itu sangat dibutuhkan komitmen, kedisiplinan administrasi, dan kepedulian terhadap hasil, bukan hanya sekedar output sisi. Nah, pengawasan sendiri itu bukan untuk hukum, tapi memastikan pelaksanaan anggaran tetap berada di jalur yang benar. Nah, selain itu, partisipasi masyarakat adalah bentuk demokrasi anggaran. Dengan pengawasan publik, tentunya anggaran tersebut lebih tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas waktu dan wawasan yang luar biasa sekali. Terima kasih kepada juga pendengar yang telah mengikuti podcast APBN dan APBD Talks ini.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.